Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Ya, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Dan hidup ini Tuhan, hanya untuk menyenangkan-Mu. Berkati kami semua ya Allah. Berkati hidup kami, perjuangan iman kami di akhir zaman ini Tuhan. Begitu banyak cobaan, ada begitu banyak godaan. Iblis tak tinggal diam Tuhan. Berupaya, bekerja keras. Seperti singa yang mengaum-ngaum Tuhan. Supaya dia bisa mengambil, dia bisa menjatuhkan, dia bisa membawa anak-anak Tuhan menjadi pengikut-pengikutnya. Tuhan, hidup kami mau kesempatan untuk kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan mau mengambil apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami, yaitu iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kami hidup terus berjaga-jaga Tuhan, karena kami sadar Tuhan hari-hari ini adalah jahat. Biarlah kami fokus, biarlah kami hidup menyenangkan Tuhan. Firman-Mu berkati umat-Mu. Roh Kudus berbicara, memberikan pencerahan buat hamba-Mu dan kami semua. Dan waktu ini Tuhan, Engkau ambil alih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk tim musik ya, luar biasa. Makasih Ibu Luskia. Tadi saya request lagu ini ya. Tadinya mau setelah mengantar aja lah ya. Kita sesuai dengan tema kan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, tema ini menjadi satu tujuan hidup kita. Saya pikir semua agama itu mau menyenangkan. Orang Kristen pasti mau menyenangkan Tuhan. Hidup mau menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu. Saya merenungkan dua kata ini, menyenangkan Tuhan, gitu Bapak Ibu. Dengan kita melihat kondisi hari-hari ini, makanya saya di dalam doa itu, saudara nggak mudah kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita memang menyenangkan Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu, kita itu hidup tidak menyenangkan Tuhan. Ya, jadi kita itu harus menyenangkan Tuhan. Pagi ini ada yang bangun baca Alkitab? Yang baca Alkitab tolong angkat tangan. Ya. Ya. Yang berdoa pagi ini angkat tangan? Ya. Itu ya. Ada yang datang ke gereja hari ini cekcok sama suami istri? Enggak ada ya. Karena urusan kaos kaki ada di mana? Ya. Kunci motor, kunci mobil ada di mana? Ada? Ada yang sibuk cari-cari itu, barang-barang itu tadi pagi? Mau datang ke gereja? Ada? Ngaku aja kalau ada, gak apa-apa. Ini memang pengakuan dosa. Ada ya? Gak ada? Oh puji Tuhan, ya itu kadang-kadang. Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu kalau mau datang ke gereja aja, kita bilang mau menyenangkan Tuhan Pak Ferry. Ke gereja aja kita udah berantem duluan, udah cekcok dikit lah sama suami sama istri. Karena keburu handuk yang istri pakai keburu basah. Dikasih ke saya istilahnya begitu kan. Yang kering yang mana gitu kan. Anak-anak habis mandi handuk taruh aja di tempat tidur. Itu kan. Langsung istri bilang itu model kayak lu itu anak lu. Handuknya itu di situ. Nah ini saudara. Hal kecil ini kalau di dalam di dalam kitab Kidung Agung, rubah-rubah kecil yang mengganggu pohon anggur. Yang mengacak-acak pohon anggur. Nah inilah keluarga rumah tangga kita kayak pohon anggur. Rubah-rubah ya itu. Kunci motor di mana, kaos kaki di mana, handuk di mana, gitu kan.
urusan baju pun jadi ribut. Ya kan? Istri mau pakai navy, Bapak enggak cocok kulitmu pakai navy gitu. Ribut, Pak. Kamu cocok udah pakai putih aja yang normal sudah begitu, ya. Ribut kita. Bagaimana kita mau menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu? Kita itu baru hal-hal seperti itu di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Karena itu hari ini paslah kita ada di sini, kita mau belajar hidup menyenangkan Tuhan. Mari kita landasi firman Tuhan pada hari ini. Maksud saya renungan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang 8. Ya kan? Roma 8 ayat 8. Satu ayat aja, karena ini mewakili keseluruhan pasal 8 ya. Poinnya di situ. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah ini, perhatikan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di dalam terjemahan bahasa Yunani secara literal, di situ dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Nah itu saudara. Jadi orang yang hidup dalam daging itu tidak mungkin menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu. Nah tadi pagi sudah disampaikan di dalam Galatia pasal 5 mengenai perbuatan-perbuatan daging, Bapak Ibu ya. Kita sudah pernah dengar hal itu. Nah, mari kita next slide. Oh, kepotong ya. Oke. Mereka yang hidup di dalam daging, Bapak Ibu. Nah, ini perhatikan orang-orang yang dimaksud oleh Paulus. Mereka yang hidup di dalam daging itu seperti apa gitu ya. Yang pertama itu mereka memikirkan hal-hal yang dari daging ya. Ayatnya yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Saudara ya. Coba biar kita cepat di Galatia 5 19 sampai 21. Bapak Ibu ya, kita tidak bosan-bosannya membaca bagian ini. Galatia pasal 5 Nah ini saudara Bapak Ibu ya, perhatikan. Mereka yang hidup dalam daging, perhatikan ini, apa itu daging? Ya. Adalah orang-orang yang memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang-orang yang melakukan kedagingan. Apa itu? Ada kedengkian saudara. Ada kemabukan, ada pesta pora. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu. Seperti yang kubuat dahulu. Paulus akui. Seperti yang aku buat juga dahulu. Ya, dia menyadari kehidupan dia sebelum di dalam Tuhan. Sebelum dia mengalami ciptaan baru di dalam Tuhan. Sebelum dia bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus. Bahwa perhatikan Bapak Ibu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Sama-sama kita baca. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu, ini keras dan tegas Bapak Ibu. Ya. Roma 8 ayat 8 tadi. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ini Bapak Ibu supaya kita itu ngerti ya. Jadi kita yang hidup dalam daging, kembali di Galatia. Ya tadi. Melakukan hal-hal itu
Kemudian di ayat 19 sampai 21 tadi ya. Nah, saya baca aja di sini ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, dan seterusnya, saudara. Nah, itu tadi sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi mereka yang hidup di dalam daging, atau daging itu yang dimaksud ya ini. Nah ini. Nah Paulus ini dalam jemaat telah menebus dosa-dosa kamu. Sehingga kamu menjadi sesuatu yang baru. Yang dulunya kamu hidup di dalam kedagingan, hidup dipimpin oleh daging, sekarang kamu hidup dipimpin oleh roh. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan masih hidup di dalam kedagingan. Kalau kita ini jelas semua tertulis dan sangat jelas. Dan ketahuilah bahwa mereka yang melakukan hal-hal ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, satu proses ya. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, mari kita arahkan hidup kita ini benar-benar kepada Tuhan, Bapak Ibu. Arahkan. Hidup ini hanya satu kali Bapak Ibu. Hanya satu kali. Kesempatan kita ada, kita berhidup, kita melayani, kita berbakti, kita beribadah. Itu semua karena Tuhan. Dan karena itu mari kita hidup menyenangkan Tuhan Bapak Ibu. Gak ada pilihan lain. Amin Bapak Ibu. Coba kembali di slide kedua. Saudara, Paulus
yang hamartia Yunaninya, ya thank you Pak. Hamartia saudara. Jadi itu ibarat kita mau mana, kalau panah itu kan ada titik yang paling tengah. Itu harus kena di situ saudara. Kalau kita meleset pun itu sudah hamartia Bapak Ibu. Kita sudah meleset. Kalau kita sudah iri hati saudara, kita sudah meleset. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Repot kita ini saudara. Iya kan? Ada nggak kayak gitu? Hah? Aman Pak William ya? Aman. Haleluya. Ya jangan tetangga beli kulkas. Kenapa kita yang kedinginan? Biarin aja. Hidup ini Bapak Ibu. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan. Begini Bapak Ibu. Cara pemandang, cara pikiran kita. Cara memandang kita kepada Tuhan. Alkitab. Makanya Bapak Ibu. Kita baca Alkitab lah Bapak Ibu ya. Please deh. Please. Baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Tolong Bapak Ibu, saya minta tolong ini. Baca Alkitab. Karena ini pegangan kita. Kita nggak tahu itu benar yang salah. Kalau kita itu nggak baca ini. Kita tahu benar salah karena kita baca ini. Betul nggak dok? Saudara kita harus baca. Ya, ibu-ibu sudah mulai, bapak-bapak sudah mulai apa sudah mau mulai? Mana? Oh, Bapak Ketua, mau mulai hari ini ya? Oh ya. Oh ya itu dia. Ya. Bapak-bapak sudah mulai bayar ya? Baca Alkitab? Belum? Oh iya. Tidak apa-apa Pak. Apa-apa. Oh hari Senin ya? Oke siap. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak mau mulai hari Senin. Itu dalam ruang lingkup wise man. Tapi secara pribadi ya setiap hari baca. Saya bela Pak, tenang. Ya tiap hari kita baca. Nah bapak-bapak sudah memulai hari Senin. Ya. Istri-istri yang punya suami tolong cek and recheck. Jadilah pengawas suami-suami. Hari Senin apa dia baca atau enggak. WA ke saya. Tahu kan nomor handphone saya. Ya. Jadi maksudnya itu ya bapak-bapak ya ini khusus bapak-bapak. Ya saya tahu bapak-bapak ada waktu kapan aja ya monggo silakan baca. Nggak usah harus pagi, siang, di mana waktu. Yang penting hari itu dibaca lah. Ya kan. Kalau ada hal yang dapat rema ya silakan monggo. Saya dapat ini. Ternyata Tuhan itu baik ya. Udah. Ya tulis aja di situ nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dapat apa-apa ya sudah nggak apa-apa. Gitu ya. Udah jangan mengada-ada juga ya. Sudah nggak apa-apa. Yang penting kita mau membaca ya itu penting. Membaca firman Tuhan dan melakukannya itu. Jadi jangan lupa itu melakukan Bapak Ibu ya. Jangan baca nggak lakukan gitu ya. Nah jadi ini Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana hidup kita itu di dalam daging Saudara. Mengerikan nggak? Mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Dan akhirnya itu Bapak Ibu lebih mengerikan. Gak masuk surga Bapak Ibu. Gak masuk surga loh. Aduh Bapak Ibu. Lo datang tiap minggu di TCC, komsel, doa. Pas kita masuk surga, Petrus bilang, hey, gua yang pegang kunci. Kayaknya nama lu kagak ada ini. Balik. Ya, tapi orang yang hadir di ibadah TCC, jemaat TCC, komsel dan semua kegiatan ibadah, pelayanan, semua masuk kata Pak William. Haleluya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Waduh. Terima kasih loh Pak. Jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut perkataanmu. Ya. Haleluya. Mantap Pak. Buyo. Hari Senin tolong dilihat ya. Oke. Next. Hidup menurut daging, nah ini saudara ya, kesimpulan dari poin di atas. Berarti mengingini, menyenangi, memperhatikan, memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa. Nah itu saudara.
Ini meliputi bukan saja kedursilaan, ya, seksual, perzinaan, kebencian, kepentingan diri sendiri, kemarahan dan sebagainya. Itu Galatia tadi. Tapi juga percabulan, pornografi, obat bius, kesenangan mental, emosional dari adegan seksual dalam sandiwara, buku, TV atau bioskop dan sejenisnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu di sini. Gangguan kita itu ada di sini, pornografi, perzinahan Bapak Ibu Saudara. Percabulan, nah ini sudah ngeri. Apakah itu dalam bentuk buku, TV, bioskop, Netflix, dan apapun Saudara. Ya, sekarang kan banyak tontonan hal seperti itu. Anda jangan coba-coba cari di Google, mau cari apa, film apa. Nanti besok kamu ada notifikasi tawaran nih filmnya. Begitu. Kurang lebih begitu, ada berita, ada notifikasi yang kita terima. Nah itu hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Obat bius, percabulan, wah ini Saudara. Ini mungkin dosa-dosa hari-hari ini Saudara, akhir zaman ini Saudara. Saya dikasih video sama istri saya. Jadi ada satu keluarga, saya cerita ya. Mereka punya anak perempuan, umur 14 tahun. Suami istri bekerja, bapak pensiunan lah, begitu aja lah. Pensiunan, ibu juga seorang pekerja. Nah si bapak ini punya ambil adopsi ya, staff untuk jadi staff membantu dia lah istilahnya begitu di kantor. Jadi sudah dianggap seperti ya tinggal juga di situ di rumah. Jadi sudah dianggap sebagai anaknya dan sudah sebagai katakanlah si cewek ini Mirna lah ya. Mirna jangan ingat yang kopi itu ya. Tiba-tiba kenapa juga sebut Mirna ya? Ya itulah. Dan dia katakanlah cowok itu J lah katakanlah begitu ya. Nah, ya itu sudah hidup seperti keluarga. Sono kemari ya tahun berganti tahun ya begitulah. Nah suatu hari bapaknya pergi dinas, ibunya pergi dinas juga. Nah anaknya tinggal sendiri. Gitu. Karena dia takut ke rumah sendiri, akhirnya dia pergi ke temannya. Jadi nginap lah. Sementara papa mama gak ada gitu. Sama si J. Nah akhirnya si temannya ini keluarga malam itu juga ternyata harus meninggalkan rumah. Ada keluarga lah saudara yang kecelakaan masuk rumah sakit. Jadi mereka harus ke sono. Akhirnya dia bilang, aduh sorry Mir, ini kita harus ke sono. Akhirnya ya udahlah kita antar pulang aja kamu ya. Nah pas mereka ngantar pulang, kaget dong si Mirna ini. Lah kok rumah pintunya, kamarnya nyala gitu ya. Kenapa? Ada orang, pasti lihat, oh ada mobil mami. Oh mami udah pulang, oh puji Tuhan ada teman begitu ya. Akhirnya sudah. Tapi dia bilang kenapa kok hanya kamar mami ya yang apa istilahnya yang nyala gitu. Ya namanya anak-anak kepo dong gitu ya. Gila dia ngintip, itu pintu kamar itu kebuka dikit. Pas dia ngintip saudara, mamanya lagi berhubungan seks sama si J. Nah itu saudara. Ayo ya. Marah besar, anak 14 tahun putri saudara lihat kayak begitu. Enggak gila juga udah bagus Bapak Ibu ya. Aduh dia sakit hati, marah. Wah kita bisa bayangin ya psikologis anak itu. Udah gak bisa, gua harus kasih tahu papi. Wah papinya pulang, Sabtunya pulang. Dia mau cerita, ya papi mungkin istirahat dulu lah, istirahat lah bla 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 bla. Ya udah ditunggu-tunggu kok papi gak turun-turun gitu ya. Ya pergi lagi. Nah, mau ngomong, dong saking marah, ya mau ngomong ke papi. Akhirnya udahlah saya ke papi aja. Pas sampai di kamar papi, papinya lagi main sama si J. Laki sama laki saudara. Haleluya. Wah anak itu saudara hatinya
Kita bayangin saudara. Singkat cerita, orang tua itu minta maaf sama si Mirna. Ya ternyata mereka itu memang punya satu, ya apa ya istilahnya begitu. Satu penyakit lah, satu kelemahan dalam hal seksual saudara. Dan ternyata memang si J ini memang ternyata diangkat untuk memenuhi hasrat seksual suami istri itu. Bukan murni untuk bekerja. Ya sekalian bekerjalah istilahnya begitu. Singkat cerita anaknya itu tinggal di asrama. Ya. Ini cerita saudara ya. Ini realita. Ada. Ini saudara. Percabulan saudara. Perzinahan saudara. Dosa-dosa seksual. Adegan-adegan seksual karena hobi suka nonton film porno gitu ya. Akhirnya saudara, ya maaf kata saudara. Saya ngomong enggak ya? Ya, saya begini saudara. Pendeta saudara, pendeta. Itu saudara, di dalam satu sharing kita, dia bilang, saya itu nggak bisa saudara melakukan hubungan seks sama istri kalau nggak nonton film porno dulu. Ya saudara, ini mimbar ini saudara saya ngomong. Jadi adegan di dalam film itu membuat dia itu merangsang seksualitas dia sama istri untuk baru bisa berhubungan. Ngeri nggak Bapak Ibu? Nah ini mungkin kita masih bisa berdebat hal-hal seperti itu saudara ya. Karena bagi mereka ya itulah. Yang penting kan kita berdua yang nonton. Ini kan untuk kita berdua. Gitu ya. Saudara kadang-kadang itu setan tuh memang kadang-kadang begitu. Memoles hal-hal yang udah tahu salah, dibikin atas nama profesi, atas nama suami istri, jadi oke, boleh saudara ya. Toh kita sudah suami istri. Jangan Bapak Ibu. Ya. Lakukanlah, ini anak-anak muda ya. Anak muda belajar juga. Suami istri itu ya lakukanlah sebagaimana adanya, begitu aja saudara ya. Ya. Karena kamu suami istri. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ini tayangan-tayangan banyak. Video-video sekarang itu banyak. TV, segala macam TV itu ada. Kalau apalagi kalau TV-TV yang berbayar ya. Kita bisa download atau ada di kita bisa pasang itu, nah itu kan hati-hati ya. Tawaran-tawaran dosa-dosa yang seperti ini banyak saudara ya. Ini pencabulan, pornografi, obat bius, kesenangan mental, emosional. Ya ini kesenangan mental, emosional dari adegan seksual dalam sandiwara, buku, TV. Tuh, kayak hari-hari ini Bapak Ibu. Hati-hati, cintailah pasanganmu. Ya, gak ada yang bilang amin ya. Cintailah suamimu, istrimu. Ya. Oke, next. Nah, mereka yang berkenan kepada Tuhan. Ya, tadi kan Roma 8 ayat 8 itu orang yang hidup, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah atau tidak mampu untuk menyenangkan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita itu menjadi orang yang menyenangkan Tuhan? Memikirkan hal-hal yang dari roh itu Bapak Ibu. Udah kita pikirkan aja firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan ini. Kita pelajari firman Tuhan ini saudara. Inilah kehendak roh. Inilah kehendak Tuhan. Pikirkan ini. Lakukan ini dalam hidup kita. Perbanyak hidup kita dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Ini yang Roh Kudus mau saudara.
Kita pikirkan firman Tuhan itu. Tak usah pikirkan hal-hal yang gak penting Bapak Ibu ya. Ya enggak Pak, masa 24 jam saya itu pikir firman Tuhan terus. Terus saya kerjanya gimana? Bapak Ibu tetap beraktivitas seperti biasanya. Tapi yang ada di dalam aktivitas Bapak Ibu, itu semua dipenuhi dengan pikiran akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguasai hidupmu di kantor, di perjalanan, tempat pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Firman itu yang menguasai hidup kita. Itu Bapak Ibu. Ya. Orang yang berkenan atau orang yang menyenangkan Tuhan itu hidup dalam damai sejahtera. Oh, ada Roh Kudus. Ya. Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, saudara. Wah, saudara, kita kan mau enak hidup suami istri itu damai sejahtera, tenang, gitu ya. Betul enggak? Mau enggak keluarga kita damai? Mau dong. Mau banget gitu ya. Mau banget Pak Martin ya. Mau banget. Gua juga mau banget, saudara Bapak Ibu. Mau banget, saudara. Kita hidup rumah tangga, keluarga. Kita bekerja juga penuh damai sejahtera Bapak Ibu ya. Jangan berantem mulu Bapak Ibu ya di rumah. Udah, dia itu istri kita, dia itu suami kita. Sayangilah dia, saudara ya. Iya kan? Sayangi dia. Pak Gem bilang tadi malam ya, kita harus ucapkan terima kasih sama istri. Ya, say thank you ya sama istri. Ya, yang benar enggak yang? Terima kasih ya. Ya itu. Nah itu harus terima kasih Bapak Ibu ya. Iya. Mungkin dia bikin kopi, ya makasih. Ketika Ibu Sinta bawain makanan, jangan lupa Pak ya, terima kasih sayang. Begitu. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ketika Pak Yan mungkin bantu ngejemur baju, terima kasih Papi, gitu ya. Gitu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, kenapa ketawa sih? Kenapa ketawa? Ya. Ya kan? Nah. Jadi Bapak Ibu begini Bapak Ibu. Coba hadirkan hal-hal yang romantis ya di rumah. Kadang-kadang kalau istri masak colek-colek dikit gitu kan. Ya gitu. Ya itu kan bangun romantis. Ya, istri saya boleh dicolek, jangan istri orang lain yang colek. Ngapain begitu? Ya kan? Ya bangun suasana-suasana romantis begitu ya. Mungkin saya ini bukan tipe orang yang romantis ya kan? Tapi ya berusaha lah Pak ya gitu. Yang penting jangan kaku kayak kanebo kering begitu Pak. Jangan juga gitu Pak ya. Suami istri ya. Supaya hidup itu penuh damai sejahtera di dalam keluarga. Itu yang ada orang saudara. Saya suka itu kalau orang apa? Orang Jawa saudara. Itu agama apapun saudara. Kalau dia mau pergi harus salim. Itu saya suka saudara. Lihat begitu salim. Itu suaminya pergi. Iya. Sorry. Ini ada Pak Dokter loh, orang Jawa loh. Bener loh. Iya loh. Itu mereka salim, saudara. Salim. Nah, ya saya enggak begitu juga sih, Bapak Ibu. Iya, bener. Tapi aku itu senang loh kalau lihat keluarga begitu. Ya. Di depan orang yang kerja itu di kantor baru kali ya. Kalau diantar mungkin suaminya itu kan turun dari motor, salim, kiri kanan. Iya loh saya itu lihat begitu, romantis amat ya, enak banget kayak begitu ya. Ntar kita lakukan ya. Supaya saya jangan ngomong aja di sini gitu ya Pak Ibu. Kita mulai salim-saliman dan cium-ciuman gitu ya. Untuk istri dan suami gitu ya. Lakukan kalau hal yang baik sudah. Kalau hal yang coba untuk
memicu merangsang romantisme di dalam keluarga hubungan, ya why not sih? Ya, kenapa tidak? Ya coba kita lakukan Pak Ayat ya. Kita sama-sama belajar Pak ya. Ya. Untuk kita ini Pak, supaya damai sejahtera itu ada Pak. Ketika Bapak itu pergi pagi-pagi harus ngendarain mobil, ingat kecupan Bu Sinta di kening. Itu kan wah keren Pak. Keren Pak, aduh. Rasa-rasanya aduh sore aja, cepat malam ini. Pulang saya gitu Pak. Cepat pulang Pak. Karena terbayang-bayang, terngiang-ngiang itu kecupannya itu Pak. Malamnya pasti dapat bonus Pak. Ya. Melakukan kehendak Tuhan. Ini saya cepat Bapak Ibu, saya sudah dikasih waktu. Ya melakukan kehendak Tuhan, ya kita udah tahu lah ya kehendak Tuhan. Berbicara untuk menyukakan, menyenangkan Tuhan. Nah ini, berbicara, hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan omongan kita Bapak Ibu ya. Ya, suka ngomongin orang, jangan ya Bapak Ibu ya. Pokoknya begini Bapak Ibu. Kalau itu sesuatu yang Anda tahu itu belum tentu benar, jangan. Tidak usah diomongin Bapak Ibu ya. Tidak usah diomongin. Kalaupun Anda tahu itu benar, oh Pak Stephen itu begitu. Oh kenyataannya ada bukti. Silakan Pak Gem, ada hal yang harus saya bicarakan ini tentang Pak Stephen ini. Saya lihat dia kemarin ngopi. Rekan kerja, tapi rekan kerja siapa rekan kerjanya? Ibu Evi ya. Apakah itu jemaat? Bukan juga. Enggak pernah lihat dia di sisi rambut pirang ini. Nah itu kan. Nah itu. Ini Pak Gem, saya ini ada fotonya sampai saya foto. Oh iya ya. Itu baru diklarifikasi. Panggil Pak Stephen, ini kok ada bla bla bla. Oh iya Pak Gem, itu benar. Kebetulan aja pas lagi jalan keserempet gitu ya. Jatuh kopinya. Begitu. Terpaksa saya ganti beli kopi. Ya kebetulan ya udah. Saking nunggu kopinya, kita duduk ngobrol. Ya begitu dong. Oh tinggal di mana? Gereja di mana? Akan begitu. Misalnya, ya kan? Itu kan namanya klarifikasi. Begitu. Tapi kan kita kadang manusia ini udah pikirannya udah begitu Pak ya. Ya tapi it's okay, namanya kita manusia. Tapi yang penting kalau kita tahu itu benar, ya usahakan jangan ngomong ke semua orang. Cari otoritasmu itu siapa, gitu loh. Siapa orang yang bisa dipercaya untuk kita. Ini ada yang kayak begini ya, ada masalah ini. Jangan kita bikin ngomong si A, jangan kita gak suka sama dia. Saya tahu juga dia kayaknya gak terlalu akrab sama orang ini. Omongin lagi ke dia. Ya ini semua omong, ternyata gak benar lagi. Orang udah ngomong gak benar, dia ngomongnya gak benar, beritanya juga gak benar. Aduh, kita sudah menyebarkan hoax, dosa Bapak Ibu ya. Mencari kesukaan Allah, ya saudara. Ya, Galatia 1 ayat 10. Ini dia, Galatia 1 ayat 10 gini. Paulus itu bilang begini, adakah kami mencari kesukaan Allah atau kesukaan manusia? Nah gitu kan, itu istilahnya. Itu dalam pemberitaan dia banyak berhadapan dengan pemberita-pemberita Injil palsu dan coba menyukakan manusia ya di dalam pelayanan pemberitaan mereka. Tapi Paulus bilang enggak. Mereka hanya mencari kesukaan Allah. Hidup takut akan Tuhan tadi Ibu Evi. Mazmur 47 ayat 11 ya. Kita orang yang hidup takut akan Tuhan ini orang-orang yang mau menyenangkan Tuhan ya ini orang harus hidup takut akan Tuhan. Hidup oleh iman Bapak Ibu ya. Kita orang yang berkenan yang mau menyenangkan Tuhan harus hidup oleh iman. Tidak mundur. Ibrani 10, 38, 39 berbanding dengan Roma 1 ayat 17. Orang benar harus hidup oleh iman. Itu yang benar Bapak Ibu. Itu yang disebut orang benar. Dia hidup oleh iman. Dia hidup karena percaya. Dia hidup bukan karena dia punya modal. Dia hidup punya karena backingan. Harta gua banyak. 7 turunan gak akan habis. Saya punya keluarga yang bisa membackup saya. Dengan harta yang ada sekarang, wah aman. Gitu ya. Orang benar hidup oleh iman.
Orang benar hidup oleh iman. Sama-sama katakan. Orang benar hidup oleh iman. Andalkan iman, andalkan percaya kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Apapun masalahmu, apapun kesusahanmu, hiduplah oleh iman. Bapak Ibu. Anda punya Tuhan. Tuhanlah jadi backinganmu. Kalau Anda bilang mau saya punya backingan, Tuhanlah yang jadi backingan kita Bapak Ibu. Hiduplah, bergantung, berlututlah kepada Tuhan. Jika Anda dalam masalah maka Tuhan akan memberkati dan mencurahkan, memberikan jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya kata Paulus dalam 1 Korintus 10:13. Amin Bapak Ibu. Lanjut Os. Hidup menurut roh ialah mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemampuan Roh Kudus dan memusatkan pikiran pada hal-hal dari Allah. Itu. Next. Kesimpulan. Nah ini. Adalah mustahil ya untuk mengikuti hukum daging dan pimpinan roh pada saat yang bersamaan. Jikalau seorang gagal melawan keinginan dosa dengan pertolongan roh dan sebaliknya hidup menurut hukum daging, dia menjadi seteru Allah dan dapat menantikan kematian rohani yang kekal. Nah ini, mereka yang terutama mengasihi dan memperhatikan hal-hal dari Allah dalam hidup ini dapat mengharapkan hidup kekal dan hubungan dengan Allah. Paling terakhir, penutup. Ini kata Paulus tadi dalam Galatia 10 ya, 1:10. Jadi bagaimana sekarang? Nah ini Paulus bilang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Ini keren yang terakhirnya. Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hati-hati Bapak Ibu, kita hanya mau menyenangkan Tuhan. Supaya kita disebut hamba-hambanya Tuhan. Hamba-hambanya Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita